ladies and gentlemen, ketemu lagi ketemu. Saya sekarang lagi ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, di dekat apartemen. Apa ya, lupa saya nama apartemen ini. Tak lihat dulu tulisannya lah ya. Mudah-mudahan belum ada yang ngehapus tulisannya. Alah, nggak ada. Oh, taman. Oh, panoramik ya. Apartemen panoramik. Ya, kalau orang sini pasti udah tahu kan. Nah, sedang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Saya akan menunjukkan jalan pintas ya. Yang ingin menghindari kemacetan Jalan Soekarno-Hatta, yang ingin menuju ke wilayah selatan, ke Bale Endah atau ke Banjaran, atau sekedar ingin melewati jalan Ciwastra apa ya namanya? Ya itulah Ciwastra ya. Bisa lewat ke sini. Nah, ini jalan yang ini nih. Nah, belok kiri tidak jauh dari apartemen tadi ya. Nah, ini namanya Jalan Cipamokolan. Nah, di jalan ini begitu belok itu nggak jauh ada SPBU. Nah, bagi yang kehabisan bensin di daerah Jalan Soekarno-Hatta, bisa belok dulu ke sini, isi dulu di sini. Karena beloknya nggak jauh. Karena kalau dilurusin terus dipaksakan, motor atau mobilnya mungkin akan kehabisan. Karena Jalan Soekarno-Hatta itu macet dan pom bensinnya masih agak jauh ya. Nah, ini namanya Jalan Cipamokolan. Nah, Cipamokolan itu kalau tidak salah, ada Borma di sini juga, Rek. Di sini padat penduduk ya, perumahan di sini. Nah, jalan sekecil ini ada pom bensinnya, ada SPBU-nya tadi ya. Memang istimewa ini jalan ini. Nah, Cipamokolan itu nama sungai. Di sini ada sungai. Nah, nanti kita jalan pintasnya lewatin pinggir sungai aja ya. Nah, ini di sini nih. Ini ada jembatan belok kiri. Ke sini. Nah, ini ada sungai Cipamokolan ini. Nah, di sini juga ada desa namanya Desa Cipamokolan. Karena tidak jauh dari sungai Cipamokolan ini. Jalannya sepi ya. Nah, enak lah kalau buat jalan pintas, motor tuh enak. Mobil juga bisa. Nah, kita akan melewati jalan pinggir sungai ini aja, biar gampang menghafalnya. Tinggal masuk ke jalan pinggir sungai ini dan ikuti aja searah sungai. Sungai ke kanan, jalan ke kanan, ikut ke kanan. Sungai belok kiri, jalannya juga ikut belok kiri, kita juga ikut belok kiri. Sungai ke atas nanjak, ya, jalannya akan nanjak, ya kita juga ikut nanjak. Tapi kalau nanjak tidak mungkin. Wah, sepi ya. Memang jalan ini belum banyak yang tahu. Jalan pintas pinggir sungai ini, Jalan Cipamokolan ini. Karena di sebelahnya ada jalan yang lebih bagus. Tapi ya kadang-kadang macet. Tadi kan saya belok kiri pas ada jembatan. Nah, kalau dilurusin ke jembatan itu juga bisa. Itu jalannya lebih bagus. Tapi macet. Macetnya itu ya kadang-kadang mobil tersendat sedikit ya. Ada mobilnya gitu. Kalau di sini mobilnya jarang.
Nah, ini ke kanan juga bisa, akan tembus ke jalan mobil tadi. Namun kita akan lurus saja mengikuti jalan yang di pinggir Sungai Cipamokolan. Ini kalau untuk pekerja, ini jalan penting ini, supaya bisa tetap cepat ya, tanpa macet, dan jalannya sepi, lurus juga enak itu, nggak bolak-belok lurus. Tapi kalau malam ya mendingan cari jalan lain, karena aduh, polisi tidurnya kok rame gini. Jalannya kurang begitu mulus ya, ada tambalan-tambalan, ada polisi tidur, jadi jangan terlalu ngebut ya, bahaya nih. Sungai ini walaupun hujan sebesar apapun belum pernah banjir sampai meluap ke jalan ini ya. Jadi aman ini, jalannya aman. Biasanya digunakan untuk menghindari kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta dan menghindari kemacetan di lampu merah itu loh. Nah, kalau arti Cipamokolan saya belum tahu ya, belum tahu loh. Mungkin para ahli bahasa Sunda bisa menjelaskan Cipamokolan itu apa artinya. Kalau bahasa Kupang saya tahu, kalau bahasa Kupang itu pamokolan, pamokol itu artinya males loh, kalau bahasa Kupang loh ya. Tapi ini kan berada di wilayah Sunda, jadi artinya ya pasti bukan itu, ada arti lain. Kalau bahasa Kupang itu kalau nggak salah itu artinya malas. Atau wah, kok kuburan ya, ini ada pemakaman ya di sini ya, ada yang jual bunga. Karena di sini pemakaman umum ya, tapi seragam, kayak pemakaman pahlawan ya. Kuburannya soalnya seragam. Entahlah ya, yang jelas ini pemakaman manusia. Nah, kalau malam lewat sini ya paling kendalanya ini, untuk orang-orang yang pemalu ya pasti nggak bakal tahan melewati kuburan seperti ini. Pasti rasa malunya melonjak-lonjak. Di sini juga ada rusun ya. Rusun ada yang belum jadi. Ada 3 rusun kalau nggak salah. Tapi rusunnya terlihat ya, kelihatannya rusun yang apa ya? Sederhana. Karena terlihat ada jemuran-jemuran pakaian di jendelanya ya. Dan bangunannya mungkin sudah lama ya, nggak tahu saya ini dibangunnya kapan, tahu-tahu ada. Nah, ini di depan ini sudah sampai ini jalan apa sih ini, Jalan Derwati ya. Kita akan belok kanan. Nah, tadi kalau kita tidak menyusuri jalan yang pinggir Sungai Cipamokolan, itu keluarnya bakal di sini nih. Nah, di depan saya ini ya, sebelah kanan ini yang ada orang berdiri. Di sini keluarnya, sama aja kan? Sedikit bedanya. Cuma kalau di situ ya, kalau bawa mobil ke situ tembusnya, kalau bawa motor enakan yang tadi, pinggir sungai. Jadi bisa sambil lihat-lihat sungai. Siapa tahu ada bidadari yang hanyut di sungai kan, bisa kita foto-foto. Nah, kita akan lanjutkan ya perjalanan ke daerah selatan.
saya akan menunjukkan jalan pintas juga ini lanjutannya ya. Jadi kalau kita dari Soekarno-Hatta tadi mau menuju ke Bale Endah, Banjaran atau Ciparai, sekitar situ, sekitar selatan, kita bisa menggunakan jalan ini. Nah, di sini selalu macet. Nah ini ya, nah ini dari pertigaan ini kita belok kiri, lalu macet lagi. Waduh, ada mobil truk berhenti, oh macet. Lah sabar aja. Oh, disuruh maju motor, ya udah maju aja. Kanan kiri ada yang parkir. Oh, pantas macet. Wajar macet. Macetnya sih wajar, yang nggak wajar itu yang parkirnya. Kok bisa parkir di kanan kiri ada mobil? Nah ini namanya jalan pintas. Orang-orang menyebutnya ya, ini adalah bentar ya. Macet rek. Oh macet rek ini. Ini macet tuh karena jembatan ya di depan ya. Jembatannya kecil dan agak nanjak, jadi orang-orang pas stop pelan-pelan. Coba kesini ada jalan nggak? Oh enggak rek. Udahlah sabar aja ya. Utamakan keselamatan. Tuh macet. Orang di pertigaan tadi macet. Loh kok berhenti? Nah, macet ya. Depannya itu karena ada jalan tol ini, di bawahnya jalan tol. Nah kita akan menyeberangi jembatan di atasnya. Loh, kok tumben lama? Nah jalan lagi. Nah, malah bakal duluan yang jalan kaki ya.
ini diem di sini. Pantas. Cuma motor tok ya tadi diem di situ. Lumayan menghambat. Ini buka tutup ini. Kita akan lurus ya. Kalau ke kanan itu nggak ada jalan itu masuk ke perumahan. Dan setahu saya belum ada jalan tembusnya kemana-mana. Pasti mesti ke situ. Nah, kita akan lurus. Ini adalah jalan pintas ya, dari Jalan Soekarno-Hatta ke Jalan Bojong Soang nanti. Untuk menghindari kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta, di lampu merah Kiara Condong dan lampu merah Buah Batu. Nah, ini ada gerbangnya. Nah, orang-orang menyebut daerah ini dengan nama Rancaorai. Jadi kalau mau lewat sini orang-orang bilangnya oh lewat Rancaorai gitu. Nah kalau Rancaorai ya gampang ya. Di video sebelumnya saya pernah membahas arti ranca. Ranca itu artinya rawa. Orai ular. Berarti di sini dulunya adalah rawa yang banyak ularnya. Belah. Kok serem ya, merinding saya. Merinding. Kalau Ranca Ekek kan rawa yang banyak burungnya, indah, enak ngedengernya. Ranca buaya yang banyak buayanya. Tapi Ranca Buaya itu jauh ya, di sana di Bandung Selatan ya, dekat pantai kalau nggak salah. Terus Ranca Upas itu ada di hutan sana, di daerah Ciwidey kalau nggak salah. Nah ini Ranca Orai ada di sini. Ranca rawa, orai ular. Berarti di sini banyak ular. Waduh, serem. Kalau buaya itu kan kelihatan ya, mau menyerang itu kelihatan. Kalau ular itu kadang-kadang kecil dan cepat. Aduh, ngeri lah pokoknya. Nah kalau nggak macet kayak tadi, enak sebenarnya jalannya kayak gini. Pemandangannya enak dipandang. Memang macet di pertigaan yang tadi ya, pertigaan Rancaorai. Nah kalau sudah masuk ke sini yo enak, kanan kiri sawah. Nah tapi ini sudah ditandain ini nih, sebelah kiri ini sudah ditandain akan dijadikan perumahan. Nah ini sudah ditandain ini buat dijadikan perumahan yang sebelah kiri. Ya memang sudah zamannya mungkin ya, sudah hukum alamnya. Daerah sini akan menjadi rumah-rumah, bukan penghasil padi lagi, tapi penghasil apa ya kalau rumah ya, penghasil anak. Kalau suplai padi di Indonesia semakin berkurang ya wajar, karena sawahnya banyak yang dijadikan rumah. Kemudian karena di sini itu daerah banjir ya, ada beberapa sawah yang digunakan 1 tahun sekali. Jadi panennya itu 1 tahun sekali. Kalau musim kemarau ditanam, kalau musim hujan didiemin atau ditanamin ikan. Karena ini daerah banjir. Nah, perumahan-perumahan di sini juga diprediksi ya, entah berapa tahun ke depan itu akan menjadi perumahan yang banjir. Karena dilihat posisinya
dia di bawah jalan atau setara dengan jalan. Waduh, kalau di belakang mobil gini nggak enak ya, kita dahului aja lah. Oh, ada tangki di depan. Memang agak susah didahului. Tangkinya ini pelan-pelan. Ini tangki apa ini? Oh, air bersih. Tangki air bersih biasanya untuk suplai tempat isi ulang air mineral. Harus sabar ya mendahuluinya. Nah, ini juga perumahan di sebelah kiri itu. Cuma 175 jutaan. Perumahan. Nanti di sini perumahan semua. Dan setelah ini menjadi perumahan semua, jadilah kolam. Karena airnya sudah tidak bisa ditampung oleh sawah lagi. Sawahnya sudah diuruk pakai tanah dan dijadikan rumah. Di sini nanti bakal jadi lahan banjir ya. Karena mau dialirkan ke sungai pun, si sungai besarnya di sana, Sungai Citarum, itu levelnya hampir sama dengan tanah ini. Karena daerah sini itu bisa dibilang titik terendah ya, titik terendah di Bandung yang rawan banjir. Nah, para ahli-ahli menyarankan kalau mencari rumah jangan di daerah aliran Sungai Citarum ya, kalau di Bandung ya, karena diprediksi beberapa tahun ya, entah berapa tahun itu level air akan semakin tinggi, banjir juga akan semakin tinggi juga. Bagusnya ke daerah-daerah pinggiran, ke daerah-daerah atas, di daerah Majalaya ke atas ke sana. Yang aman dari banjir dan akan rame pada waktunya nanti. Di sini kita belok kanan ya, belok kiri bisa, kanan bisa. Nah, di sini ada jembatan baru ini. Ini jembatan kalau nggak salah mulai dibangun tahun berapa ya, 3 tahun yang lalu kayaknya ini, atau 2 tahun yang lalu. Ini baru selesai beberapa bulan yang lalu ini. Emang lama ya. Nah, di sini juga ada perumahan yang sedang dalam pembangunan, 135 jutaan. Nah, tapi level tanahnya dia berada di bawah jalan. Nah, kemungkinan suatu saat ya masih lama ya akan banjir di sini. Nah, kalau sekarang kan masih banyak sawah ya. Jadi si airnya itu masih bisa ditampung di sawah itu. Nanti kalau sawahnya udah jadi rumah semua, nah disitulah waktunya.
Nah, daerah sini kalau malam ya sepi ya. Hati-hati ya kalau yang belum tahu wilayah sini. Kalau malam-malam itu maksudnya sekitar jam 11 ke atas lah ya. Kalau jam 9 itu masih banyak yang lewat. Memang kalau daerah-daerah sepi itu khawatirnya ada yang minta-minta, nanti cegat terus minta-minta kan bingung. Nah, daripada macet-macetan di Jalan Soekarno-Hatta, di stopan Kiara Condong, lampu merah Kiara Condong, terus lampu merah Buah Batu, terus macet-macetan di dekat pintu tol Buah Batu, enakan lewat sini, lebih cepat ini ya, diperkirakan ini lebih cepat lewat sini kalau motor ya. Mobil juga bisa tadi sebagai alternatif. Nah, ini lagi diuruk lagi nih, sebelah kiri saya ini lagi diuruk, mau dijadikan apa nggak tahu. Nah, itu belum lama itu. Nah, terus ini sebelah kanan ada apa ini, kafe atau apa gitu. Ini juga belum lama, ini pembangunannya cepat sekali. Berapa bulan selesai ini. Nanti akan ada lagi urukan-urukan yang lain, bangunan-bangunan baru yang lain, sampai pada akhirnya akan dimusuhi air. Nah, kalau mobil untuk sementara ya, untuk bulan-bulan ini gak bisa lurus dulu ya. Kalau mobil harus belok kanan. Ditutup jalannya di depan karena ada pembangunan jembatan. Memang pembangunan jembatan itu sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas lalu lintas. Sehingga kalau bangun jembatan harus dihitung betul-betul si jembatan itu akan bertahan lama tanpa renovasi untuk waktu yang lama sekali ya. Kalau jalan itu bisa dicor sebelah-sebelah. Kalau jembatan dibongkar semua ya lama jadinya. Bisa sih dicepetin, bisa. Tapi ya kenyataannya lama. Nah, di depan itu ada pembangunan jembatan ya. Diperkirakan di jembatan itu akan ada pintu keluar atau pintu masuk kedua ke Podomorolen. Nah, ini depan sini sudah nggak ada mobil ini. Sudah nggak ada mobil karena itu karena jembatannya dipotong. Nah, cuma cukup motor tok. Nah, ke sebelah kiri bisa. Nanti kita akan coba ke kiri ya, itu jalan pintas juga soalnya, penting itu. Nah, kita akan ke jalan terusan Bojong Soang ya, untuk menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta yang tadi
ke jalan terusan Bojong Soang ini. Nah, ini namanya Jalan Cikoneng ya. Di video sebelumnya pernah juga saya rekam Jalan Cikoneng ini dari arah barat ya ke timur. Nah sekarang kebetulan dari arah timur ke barat. Jalan ini juga penting ya untuk jalan pintas, apalagi nanti musim-musim mudik nih sebentar lagi. Nah ini bisa dijadikan jalan alternatif, terutama untuk pemotor ya. Kalau yang bawa mobil kan sudah ada jalan tol. Nah polisi tidurnya memang lumayan rame, jadi hati-hati, gak bisa ngebut-ngebut ya, paling 30-40 gitu ya, 30-40 km per jam. Nah ini perumahan-perumahan baru di sebelah kanan saya ini Podomoro Land, ini perumahan elit yang entah sudah ada penghuninya atau belum ya, saya juga nggak tahu. Nampaknya belum ya, masih belum penuh nih, soalnya rumah-rumahnya masih pada kosong kelihatannya. Nah tidak berapa lama lagi kita akan sampai di jalan terusan Bojong Soang. Nah ke kanan itu ke Buah Batu Kota Bandung, nanti ke kiri itu ke Bale Endah, Dayakolot, Banjaran, Pangalengan ke sana ya. Nah Nah ini sudah sampai nih, ke kanan ke Buah Batu Kota Bandung, ke kiri ke Bale Endah. Nah ini jalan tembusnya ke sini ya. Oke sampai di situ dulu, terima kasih sudah menemani. Semoga selamat sampai tujuan buat orang yang sedang berada di jalan. Makasih ya sudah menemani ngobrol-ngobrol. Wassalam.